Ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Kasar itu bukan dakwah. Keras itu beda dengan kasar. Apa itu kasar? Fazzon kalau dalam Al-Quran. Walau kunta fazzon, kalau kamu kasar. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku baik kepada mereka. Kalau engkau kasar, ghalizul qalbi, hatimu keras, kejam, lam faddu min haulik, mereka akan kabur dari sekitarmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasar itu nggak ada tempatnya dalam dakwah. Hari ini di Polres Lombok Timur kami hadir atas nama panggilan hati, atas kegundahan kami. Kami hadir di tempat ini sebagai bentuk kecintaan kami kepada ulama kami. Takbir! Allah! Kami hadir di tempat ini atas nama kami Ahli Sunnah wal Jamaah. Kami cinta Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kami menyatakan sikap dan mengutuk keras bagi siapapun yang tengah dengan sengaja, dengan seenak mulutnya, dengan seenak lidahnya yang tidak bertulang mengatakan makam para guru kita, para ulama kita yang telah lama diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita, dikatakan makam Tainacong, makam keramat Tainacong, yang dilakukan dan diucapkan di depan forum jemaah, di jemaah majelisnya dengan seenak mulutnya. Ini harus kita tuntut dengan tegas. Maka dari itu kami pemuda NWI Lombok Timur, NWDI Lombok Timur, Himmah NWDI Lombok Timur, Barisan Satgas Hamzah Nuwadi Lombok Timur, Pemuda Banjar Bersatu, Pemuda Bermi, Lendang Naga Bersatu, Pemuda Tohir Yasin bersepakat hari ini mengajukan tuntutan berupa laporan ke Polres Lombok Timur untuk segera dengan tegas yang bersangkutan atas nama Ustadz MK Maizor Takbir harus segera ditangkap dengan tegas-tegasnya dengan aturan undang-undang yang diberlakukan. Dengan sengaja mengadu domba kita, masyarakat Lombok Timur yang cinta damai, yang menjunjung nilai-nilai luhur orang-orang tua kita dan guru-guru kita, dengan seenaknya dipecah belah dengan mulut yang tidak berdosa. Maka hari ini kita harus tuntut yang bersangkutan untuk segera ditangkap dan diadili setegas-tegasnya. Kita menyelesaikan permasalahan ini, jangan salahkan kami. Atas nama masyarakat Lombok Timur
perdamaian, saling menghormati. Maka kami akan, mungkin dari saya sekian, karena ada yang disampaikan nanti oleh Komandan Satgas. Arah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Kasar itu bukan dakwah. Keras itu beda dengan kasar. Apa itu kasar? Fazzon kalau dalam Al-Quran. Walau kunta fazzon, kalau kamu kasar. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku baik kepada mereka. Kalau engkau kasar, ghalizul qalbi, hatimu keras, kejam, lam faddu min haulik, mereka akan kabur dari sekitarmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasar itu nggak ada tempatnya dalam dakwah. Apa salah satu penanda kasar itu? Kalau kata Imam Fairuz Abadi, khusyunatul kalam. Kata yang khusyunah itu, yaitu tadi kasar itu. Ada umpatan, ada hujatan, ada hinaan. Itu bukan dakwah itu. Jadi lembut, keras, tegas, dalam 3 ruang itulah dakwah. Kasar bukan dakwah. Dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kasar dalam dakwah, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kita baca saja, mau di Mekah, mau di Madinah, selalu mengutamakan kelembutan. Ketika perang itu keras, tapi tidak kasar. Perang nih, keras. Maka di dalam Al-Quran pun ketika bicara ayat-ayat perang itu keras nadanya, keras, tapi nggak kasar. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah orang yang memerangi kalian. Kan keras itu, tapi nggak kasar. Jadi kekasaran itu bukan bagian dari dakwah. Kelembutan, keras, ya. Kalau selama Anda bisa tegas dalam kelembutan, gunakan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW lebih sering menggunakan itu di dalam dakwahnya. Ada masa-masa tertentu ketika perang, ketika menghadapi musuh yang sangat nyata, itu keras memang, keras, ada ketegasan, lebih nyata lagi tegasnya, tapi nggak kasar. Coba misalnya, faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, fakhuduhum waqtuluhum. Maka bahasa kita, tangkap mereka, lalu lawan mereka, bunuh mereka karena mereka membunuhmu. Itu di perang, keras, tapi nggak kasar. Kenapa? Karena banyak sekali di dalam ayat-ayat itu selalu dikaitkan dengan sikap dari mereka, dibalas setimpal. Itu ketegasan. Tetapi wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Ini perang nih. Kalau musuh, ini perang ya, bukan keadaan kita berbangsa bernegara biasa-biasa nih, aman damai. Ini perang. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka yang memusuhimu itu kemudian mau berdamai, ini musuh yang nyata nih. Fajnah laha. Ya.
terimalah itu. Terima perdamaian itu. Wa tawakkal 'ala Allah. Jadi seperti itu dakwah ya. Jadi jangan sekali-sekali kita berdakwah tapi menggunakan kekasaran ya. Ingat, dakwah itu adalah kita minjam kursinya Rasul. Saya sering sampaikan, yang namanya dai itu dia minjam kursinya Nabi nih. Karena Nabi sudah nggak ada, yang meneruskan itu adalah para ustadz, para tuan guru, para ulama. Jadi kursi ini kursinya Rasul dalam tanda kutip. Ini meneruskan, dan Nabi itu nggak pernah. Termasuk juga khutbah tadi tuan guru Dr. Salimul Jihad, itu mimbarnya Nabi dalam tanda kutip ya. Ketika Nabi sudah tidak ada, kitalah yang meneruskan berkhutbah. Jadi kita sedang minjam mimbarnya Nabi, sedang minjam kursinya Nabi, mari kita jaga betul.